Hari ini saya akan membawakan emiten Just Window 3 Perkasa dengan ticker JTPE. Silakan bisa dimulai. Ya, jadi JTPE ini adalah perusahaan yang fokusnya itu di dokumen keamanan dan juga non keamanan untuk di industri printing dan juga uh, solusi keamanan lainnya. Nah, jenis-jenis bisnisnya itu ada di payment, yaitu untuk melakukan pembayaran dan juga transaksi dalam sehari-hari, kayak misalkan pembuatan kartu kredit, kartu debit, buku tabungan, dan juga barang-barang lainnya juga. Untuk brand protection, ada seperti hologram yang bisa dilihat di gambar kedua itu. Kemudian ada juga commercial printing yang bisa dilakukan untuk fokus di industri game dan juga industri lainnya juga, kayak misalkan ada kalender dan juga gift card yang ada di Indomaret dan juga yang lain-lainnya juga. Dan juga ada identity solution, yaitu dokumentasi untuk masing-masing individu seperti paspor, kemudian KTP, SIM, dan lainnya. Next. Nah, untuk segmen dari bisnisnya tersendiri itu dari dua, security dokumen dan juga non-security dokumen. Untuk pembagiannya itu lebih banyak di security dokumennya sekitar 88% untuk total pendapatannya, sedangkan 12% dari non-security-nya. Untuk gross profit-nya juga memang masih besar di security dibandingkan non-security. Next. Untuk perusahaannya sendiri, mereka mempunyai fasilitas di Sidoarjo, di daerah Surabaya. Mereka di sana ada sekitar 4 fasilitas untuk bisa menyanggupi demand dari payment dan juga commercial printing serta identification buat individu masing-masing itu. Nah, penjualan mereka tidak hanya di pasar domestik saja di Indonesia, namun juga penjualan mereka di internasional, seperti kita bisa lihat ada di Amerika, di Afrika, Eropa, dan juga Australia. Jadi banyak benua yang dia serve buat customer base-nya dia. Next. Untuk driver dari bisnis-bisnis tersebut itu di kartu kredit dan juga kartu debit adanya perubahan dari peraturan yang mendorong penggunaan bahan dari kartu kredit itu sendiri, yang tadinya menggunakan magnet akan diubah menjadi kartu dari menggunakan chip. Nah, yang telah dimulai dari 2017 dengan umur waktu kartu itu sekitar 5 tahun, maka dapat dilihat nanti ada perubahan yang lebih signifikan dari tahun 2021 hingga ke depannya, bisa dilihat juga di sini. Nah, untuk angka dari kartu kredit itu sendiri, walaupun pernah ada mengalami penurunan di tahun 2021 dan 2022 dikarenakan pandemi, sekarang sudah ada kenaikan lagi di tahun 2023. Dapat dilihat di figur yang bagian kanan bahwa hingga April saja sudah melebihi dari total 2022. Next. Terus kemudian adanya demand driver dari post-pandemic travel easing juga, yaitu di tahun 2022 sendiri memang walaupun masih belum setinggi pre-COVID level, tapi kita sudah melihat ada peningkatan, dan di tahun 2023 sudah signifikan lebih banyak lagi dan lebih tinggi lagi untuk total penerbangan yang ada di Indonesia sendiri. Ini menjadi salah satu indikator untuk kenaikan demand untuk paspor sendiri. Jadi untuk issuance paspor akan lebih tinggi di 2023. Ini dimulainya dikarenakan adanya pencabutan status PPKM dan juga ada libur lebaran di tahun kemarin. Dari yang saya lihat, kemungkinan di tahun di Q3 dan Q4 akan tetap naik dikarenakan adanya libur akhir tahun. Next. Untuk paspornya sendiri yang tadi sudah saya sebut tadi, adanya kenaikan di international flights. Kita bisa ngeliat di Januari 2022 hingga Januari 2023 itu ada kenaikan sekitar 13,6% untuk CAGR-nya, dan kita bisa melihat ke depannya ini akan tetap makin bagus dikarenakan pemerintah mendorong untuk menggunakan electronic passport dibandingkan paspor yang masih konvensional. Nah, untuk pembuatan paspor ini, JTPE juga tidak hanya nge-serve di pasar domestik, namun juga di beberapa benua lainnya. Next. Untuk
pendapatannya sendiri di kuartal 3 saja telah mencapai 631 miliar rupiah, kenaikan 46,4% secara kuartal dan 61,7% secara year on year. Ini dikarenakan adanya dorongan dari economic recovery yang ada di industri tourism, transportasi, dan juga sektor finansial. Nah, untuk gross profitnya sendiri ada penurunan sedikit dibandingkan untuk gross profit ada kenaikan, namun marginnya masih ada penurunan. Ini gross profitnya ini ada di 126 miliar rupiah, naik sekitar 15,7% secara kuartal dan juga 60,9% secara tahunan. Secara kumulatif juga untuk totalnya itu 320 miliar rupiah. Next. Nah, dengan adanya penurunan OPEX, itu juga membantu untuk laba bersih dari JTP itu mencapai 68 miliar rupiah, yaitu adanya kenaikan 98% secara kuartal dan juga 110% secara tahunan. Nah, ini dikarenakan adanya penurunan ini bisa dilihat adanya karena kenaikan harga di freight cost atau biaya pengiriman karena ada penjualan secara ekspor dan juga adanya kenaikan harga untuk bahan bakunya atau raw materials-nya. Next. Jadi untuk sekarang kita tidak melakukan rating kepada company-nya, tapi kita bisa melihat kalau misalnya PE-nya itu sekarang ada di min 0,68 dari standar deviasi di rata-rata 5 tahun. Jadi kita bisa melihat ini masih ada di bawah dari standar deviasinya. Next.